Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siapkah hari ini kita belajar? Yuk, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 secara tepat. 2. Dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan ketepatan nada dan tempo yang tepat. 3. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa mampu membedakan perubahan wujud, mengembun, menyublin, dan mengkristal. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 memberi dampak yang sangat besar bagi perjuangan pergerakan nasional. Mari kita membaca teks dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Dengan membaca, kita dapat menemukan berbagai informasi menarik. Oleh karena itu, kita haruslah rajin-rajin membaca agar banyak memperoleh pengetahuan. Lalu, apa itu informasi menarik? Informasi menarik adalah informasi yang dapat membangkitkan keingintahuan pembaca untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai informasi tersebut. Untuk menemukan informasi menarik pada bacaan, kita harus membacanya dengan cermat dan teliti. Informasi menarik dapat memudahkan kita menemukan informasi penting. Dengan informasi menarik dan penting pada setiap bacaan, kita dapat membuat sebuah ulasan bacaan. Nah, anak-anak, berdasarkan teks bacaan dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, silakan kalian temukan informasi penting pada setiap paragrafnya. Selamat mencoba ya. Pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928, turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W. Rudolf Supratman atau yang dikenal dengan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia ini memiliki lirik yang lebih panjang dari yang biasa kita nyanyikan.
Selama ini kita hanya menyanyikan satu stansa atau bait dari 3 stansa yang ada. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang sebelah kiri merupakan lagu Indonesia Raya yang sering kita nyanyikan pada saat melaksanakan upacara bendera, yaitu lagu Indonesia Raya 1 stansa. Sedangkan yang sebelah kanan atas merupakan lagu Indonesia Raya 2 stansa. Dan yang bawah adalah lagu Indonesia Raya 3 stansa. Dapatkah kalian menyebutkan atau membedakan lagu Indonesia Raya tersebut? Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, silakan kalian boleh bereksplorasi untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Untuk tugas kalian, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang kalian rasakan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya? 2. Bagaimana nada dan tempo lagu Indonesia Raya? Silakan kalian jelaskan. Yang ketiga, apakah lirik lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Jika iya, jelaskan alasannya. Dan yang keempat, jelaskan isi lagu tersebut dengan kata-katamu sendiri. Tuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku. Perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Silakan kalian kerjakan ya. Lagu Indonesia Raya wajib diajarkan kepada generasi penerus dalam rangka menanamkan sikap cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan semangat perjuangan. Nah, anak-anak masih ingatkah dengan materi pembelajaran yang lalu mengenai perubahan wujud benda? Yuk kita ingat kembali. Wujud benda ada 3. Ada padat, cair, dan gas. Wujud benda ini dapat mengalami perubahan. Yang pertama, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut membeku. Yang kedua, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair. Yang ketiga, perubahan wujud benda dari cair menjadi gas disebut menguap. Yang keempat, perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut mengembun. Yang kelima, perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut menyublim. Dan yang terakhir, perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Hari ini yang akan kita bahas perubahan wujud benda, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contoh 1. Titik-titik air atau embun di dedaunan pada pagi hari. 2. Butiran air yang terbentuk di bagian luar dinding gelas saat diisi es. 3. Butiran air pada tutup panci saat merebus air. Yang kedua yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contoh kapur barus atau kamper yang disimpan dalam lemari lama-kelamaan akan habis. 2. Pembuatan es kering dari gas karbon dioksida. Perubahan wujud yang ketiga yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya terbentuknya butiran es salju dari uap di awan. Yang kedua, uap iodin yang mengkristal menjadi padat saat didiamkan pada suhu tertentu. Anak-anak, sekarang tugasnya silahkan kalian diskusikan dengan teman atau dengan keluargamu. Lalu jawablah pertanyaan berikut. 1. Jelaskan bagan perubahan wujud benda di atas dengan lengkap berdasarkan pengamatanmu sebelumnya dan bacaan yang kamu miliki. 2. Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan menyublim. 3. Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan disposisi. 4. Jelaskan perbedaan antara peristiwa menyublim dan mengkristal. 5. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun, menyublim, dan mengkristal. 6. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun? Lalu jelaskan ya. Dan yang terakhir, peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa menyublim? Jelaskan ya.
Silahkan kalian jawab pertanyaan dari buku BDR kalian ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap semangat belajar dari rumah.